Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil adalah menguduskan Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula yang menderita dan mengalami penganiayaan karena iman kepada Tuhan. Petrus menggunakan situasi ini untuk menguatkan iman jemaat serta mengajarkan prinsip-prinsip penting dalam bersaksi, menyaksikan tentang kasih Tuhan. Ia menasihati agar umat Tuhan tidak takut kepada manusia, melainkan hidup dalam kekudusan dengan menyerahkan kendali hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus. Dan jika ada yang bertanya tentang iman kita, kita harus menjelaskan alasan pengharapan itu dengan sangat baik, lemah lembut, penuh hormat, dan penuh cinta kasih. Mengapa ini penting bagi Petrus? Karena sikap ini adalah bukti bahwa iman kita hidup dan nyata dalam tindakan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang anak laki-laki kehilangan orang tuanya dalam sebuah kebakaran. Ayahnya sempat mencoba menyelamatkannya, tetapi tewas dalam kobaran api. Lalu anak itu berteriak-teriak, dan setelah sekian lama akhirnya diselamatkan oleh seorang pria yang memanjat pipa besi panas untuk menariknya ke tempat yang aman. Beberapa minggu kemudian, sidang diadakan untuk menentukan siapa yang menerima hak asuh untuk anak ini. Seorang petani, guru, dan warga terkaya semuanya berebut memberikan alasan untuk hak asuh bagi mereka. Tetapi anak laki-laki itu terus menundukkan pandangannya dan tidak menanggapi siapapun dari antara mereka. Tiba-tiba seorang pria asing diam lalu datang berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Ia mengeluarkan tangannya dari saku dan memperlihatkan bekas luka permanen di tangannya akibat memanjat pipa yang terbakar untuk menolong sang anak tersebut. Maka anak itu pun memperhatikan dan mengenali pria yang menyelamatkan hidupnya itu. Ia pun memeluknya dengan sangat erat. Orang banyak tersentak. Satu persatu mereka mulai berjalan meninggalkan sang anak dan pria tersebut, dan terjadilah penyelamatan yang sangat luar biasa. Hak asuh dijatuhkan pada sang penolong tersebut. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, sama seperti pria asing itu, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bekas luka yang ada pada tubuhnya di kayu salib. Lalu apa respon kita atas keselamatan yang dilakukan dari kebakaran oleh karena dosa-dosa yang merenggut kita? Respon kita adalah dengan menguduskan Kristus di hati kita dan siap sedia membagikan kebaikan dengan apa yang kita sudah rasakan tentang kasih Tuhan. Pengharapan kita akan Kristus yang sungguh besar itu harus kita bagikan
dengan cara yang indah, lemah lembut, dan penuh pertanggungjawaban. Dalam nats kita dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat. Rasul Petrus mengingatkan bahwa hidup orang percaya harus berbeda dari hidup orang-orang di dunia ini. Dan hidup orang percaya harus punya pengharapan yang kuat. Karena Tuhanlah sumber segala kebutuhan. Inilah yang menjadi kesaksian kita yang paling kuat saat menghadapi dunia yang seringkali membenci dan menolak kebenaran Tuhan. Saat orang lain memperhatikan harapan yang kita bawa di dalam Kristus melalui hidup kita, bahkan di masa-masa tersulit, ingat respon lembut kita akan mengarahkan mereka kepada Sang Juru Selamat, Penyelamat kita. Kita bukan bersaksi dengan sombongnya bahwa seolah-olah Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan berpihak kepada semua orang asal hatinya memuliakan nama Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita sebagai orang beriman. Kita harus menguduskan Kristus dan menjadikannya satu-satunya pusat kehidupan kita, sebab Dialah Juru Selamat kita. Tetapi iman yang sejati bukan sekedar kepercayaan fasib yang hanya diucapkan, hanya disimpan dalam hati, tetapi sebagai bukti nyata iman yang hidup akan selalu menghasilkan sikap dan perbuatan yang memuliakan Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Seperti ketika kita ditolak atau diremehkan, dihina, atau dibuli oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita harus membalasnya dengan kesabaran dan kelemah lembutan, alih-alih dan dengan membalasnya melalui kebencian dan kejahatan. Sebagaimana anak yang tadi, ketika dia merasa sakit hati, mainannya dirusak oleh temannya. Seperti pohon apel, jadilah kita walaupun dilempari, tapi selalu memberikan buah untuk yang melempari. Orang yang hidup berpengharapan akan terus berusaha untuk hidup kudus dan tidak bercela di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengharapan kita bukan bersumber dari dunia, melainkan di dalam pengorbanan dan atas kebangkitan Yesus Kristus. Inilah fondasi penting supaya kita tetap teguh dan menjadi saksi Kristus bahkan di tengah kesulitan dan tantangan hidup sekalipun. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Selamat menguduskan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami Tuhan lindungi, jagai, berkati dalam aktivitas. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Maka kami layak untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini menuntun kami untuk menguduskan Kristus di dalam hati kami, dan oleh pertanggungjawaban kepada orang lain kami harus menjawab dengan lemah lembut setiap perbuatan orang lain kepada kami, sehingga Kristus nyata melalui sikap dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan Kristus, sehingga kami berbuah-buah kebaikan, mendatangkan sukacita kepada sekitar kami. Ajarlah kami untuk selalu memaafkan ketika orang menyakiti kami. Ajarlah kami untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Ajarlah kami untuk memberi
setiap kami memiliki sesuatu dan tidak menuntut bayaran dari orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini bersama anak-anak dan cucu kami. Tuntun kami dalam semua aktivitas, sehingga kami tidak tercela di hadapan-Mu, tapi selalu menguduskan Kristus sebagai pengharapan kami dan juru selamat kami. Hanya dalam Kristus kami beroleh keselamatan, bukan dari yang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.